Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami sudah mulai lagi mengajar tatap muka. Tatap muka mengajar murid-murid dalam kelas. Yang biasanya dari rumah ngajar melalui HP, murid menerima pelajaran dengan HP tanpa ada menerangkan yang terperinci, cuman sekedar mengasih tugas, memberi tugas, terangkan sedikit, udah. Sekarang alhamdulillah saya senang bertatap muka dengan murid face to face. Bisa saya menyampaikan nasihat, saran, dorongan, inspirasi pada murid saya. Memberikan pertama sekali saya mengajar, saya memberikan nasihat bahwasanya apa yang kita kerjakan di dunia ini, setiap langkah kaki, setiap gerak anggota tubuh, setiap apa yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Jadi yang baik dicatat oleh rakib, yang jelek dicatat oleh atid. Jadi murid-murid tahu bahwasannya perbuatan kita ini akan didapat imbalan, dapat balasan dari Allah. Kalau kita misalnya dapat pulpen dalam kelas, jangan diambil, tapi teriakan, ini pulpen siapa? Kalau kita ambil, dapatlah catatan dosa, karena itu hak orang. Jadi kalau kita dapat uang, pulpen, dimanapun berada kita, di jalan pun sekalipun, kalau kita dapat uang, nggak usah diambil, biarkan aja. Mana tahu orang yang punya itu datang lagi mengambil, mencari uangnya yang hilang. Atau kapan perlu, uang itu 2.000 rupiah, kalau ada uang kita tambahkan 2.000 lagi, atau berapa mampu kita, biarkan aja. Jadi orang yang datang itu mengambil, ada orang lain yang mengambil, itulah pahala kita. Jadi murid tahu dengan akhlak, moral. Jadi moral dan akhlak ini yang penting kita tanamkan dulu kepada murid. Moral, akhlak. Ilmu itu nomor 2. Ilmu nomor 2. Yang penting akhlak dan moral. Kalau udah akhlak dan moral udah bagus, insya Allah dunia akhirat insya Allah kepada Allah kita jalankan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Kepada manusia kita baik, sesama manusia saling menolong, saling membantu, saling menasihati. Insya Allah di waktu sakaratul maut kita nanti, Allah lihatkan perbuatan kita selama hidup kita. Dilihatkan waktu kita sakaratul maut. Insya Allah kalau kita baik, sakaratul maut kita lancar, mudah, tenang. Insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau tidak, dilihatkan perbuatan kita selama hidup, kita akan ketakutan, akan menggigil ketakutan melihat perbuatan kita selama hidup di dunia negatif. Jadi saya ingat waktu saya SMP dulu, saya pernah membacakan puisi ke depan kelas tahun 1980
2. Saya tamat 83 SMP. Saya membacakan puisi Khairil Anwar. Pengarangnya Khairil Anwar. Judulnya Kerawang Bekasi. Saya bacakan ke depan kelas. Setelah saya bacakan, guru bahasa Indonesia memuji saya. Ya, Baidar, bagus. Bacanya bagus, intonasinya bagus, gerakannya. Khairil Anwar. Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Itu yang saya bacakan. Tapi saya ingat sekarang, pahlawan kita walaupun sudah terbaring dalam tanah, tapi dia masih ingin masyarakat Indonesia ini maju, hidup bagus, makmur, sentosa, aman, damai. Itu yang diinginkan pahlawan kita. Kenapa? Karena hati kecilnya ini ingin melihat bangsa ini bahagia, maju, tanpa ada tekanan dari pihak lain, tanpa ada ujian dari bangsa lain. Sekarang pahlawan yang dulu kita contoh tidak ada lagi sekarang. Paling 1 dalam 1000 yang ikhlas menolong masyarakat ini, yang ikhlas menanamkan kebaikan terhadap negara ini. Jarang sekarang. Paling 1 dalam 1000. Sekarang banyak ego, banyak menipu, banyak korupsi. Dia bermegah-megah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, anak sukses. Tapi ingat, balasan Allah itu ada. Di dunia dia enak, di akhirat nanti coba. Nggak, di anak cucunya akan dapat itu imbalannya nanti. Anak cucunya akan mendapat imbalan yang dibuatnya oleh ayahnya, oleh kakeknya. Dapat nanti. Jangan kira di dunia enak, di akhirat wallahu alam. Sakaratul maut wallahu alam. Ingat itu. Jadi saya ingat itu puisi yang saya bacakan itu. Pahlawan kita itu berjuang demi negara, berjuang demi bangsa dengan ikhlas, bukan tanpa embel-embel, tanpa mengharap. Dia cuma mengharap ridho Allah semata. Insya Allah pahlawan kita yang jujur, insya Allah tempatnya tersedia yang indah, husnul khotimah, lapang kuburnya, di akhirat dia mendapat balasan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi sekarang ingat para penjabat, para penguasa, kalau kamu tidak ingin anak cucumu nanti dapat bahaya, dapat bala, baik-baiklah menjalankan tugasmu. Baik-baiklah menjalankan kewajibanmu memimpin negara ini. Kalau tidak, jangan nyesal nanti dikubur. Jangan nyesal nanti kamu dalam kubur melihat anak cucumu sengsara gara-gara perbuatanmu waktu hidup. Ingat, ya. Nasihat itu kepada saya sendiri, juga kepada orang yang tidak lurus, tidak ikhlas dalam menjalankan perintah, tugas. Ingat, kita di dunia ini selalu diuji. Dari ujian itu kita akan tambah sadar bahwasanya Allah itu sayang pada kita. Kalau kita diuji dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan fitnah. Sekarang banyak fitnah. Orang baik difitnah, orang jahat
diagung-agungkan, dipuji-puji. Itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Ulama dikriminal. Saya sakit hati saya terhadap ulama yang dikriminal itu. Saya berdoa, ada doa saya, semoga dapat balasan orang yang mengkriminal ulama itu. Saya tidak ikhlas ulama kami di kriminal. Saya tidak ikhlas. Ingat itu, Allah akan membalas semua perbuatan, semua ucapan, semua peraturan yang terapkan yang tidak sesuai dengan agama, yang melenceng dari agama. Ingat, anak keturunan, masa depan, sakaratul maut nanti. Tapi kalau kamu tobat nasuha, tidak akan dibuat lagi, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Kedepannya tidak akan dibuat lagi, kedepannya baik. Apanya baik? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, semua yang baik-baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ke Allah kita patuh, ke manusia kita baik. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Itu. Ingat, hidup sementara, enggak lama. Jadi selama kita dikasih kesempatan untuk hidup, selama itu pula kita diberi ujian, disuruh mengerjakan perintahnya. Berat, memang berat. Tapi yang berat itulah yang meringankan timbangan kita nanti. Itu yang meringankan sakaratul maut kita. Itu yang meringankan azab kubur. Itu yang meringankan segala ujian yang akan diberi Allah nanti. Ujian itu banyak. Terakhir ujian sakaratul maut. Kalau orang sakaratul mautnya susah, payah, heboh, teriak, ada itu. Saya ingat ada orang yang teriak nangis, jungkir balik, karena waktu hidupnya saya lihat, saya dengar perbuatannya waktu hidup. Terakhirnya dia sakaratul mautnya, wallahu alam, la haula wala quwata illa billah. Ngeri sakaratul mautnya, teriak. Waktu dulu jahat kepada manusia, kepada Allah mungkin enggak sholat, enggak mengerjakan perintah. Tapi saya lihat juga yang sakaratul mautnya enak, yang lagi sholat dia, setelah dia sholat, kakek saya ini setelah dia sholat tidur, dikirain orang dia tidur biasa, rupanya dibangunkan. Udah, innalillahi. Tenang setelah sholat tidur, nggak ketahuan orang, padahal orang di dekatnya tidur. Dia lagi sakit, itu sholat, dia lagi sakit sholat. Setelah dia sholat, orang yang nungguin dia ini lagi sakit bangunkan, nggak juga bangun, rupanya dia udah wafat. Kan enak, tanpa kerasa kerusuk, tanpa didengar orang, dia menghela napas, wajahnya seger. Dimandikan hari Jumat, dimandikan wangi, air mandiannya itu wangi, diangkat ke kuburan ringan. Itulah kakek saya. Jadi kita itu ingat itu, jangan sampai menyesal waktu sakaratul maut, dalam kubur, apalagi melihat keturunan di dunia dikasih imbalan. Wallahu la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, itulah yang saya ingat sekarang. Pejuang kita, pemimpin kita jauh dari pahlawan yang saya bacakan puisi tadi. Jauh.
Jadi inilah tahun 2021 sekarang. Bulan November. Tanggal 30. Wassalamualaikum.